Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3, farmakoterapi 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai skizofrenia. Yang sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompoknya. Yang pertama ada Afrah Yunas, Chandra Luciana Widya, Deden Mulia Prayoga, Dewi Rahmawati, Dian Apit Febriani, saya sendiri Fitria Kusuma Ningsi, Julia Pungki Astuti Firi, Rizky Natasha Aurelia, Seli Febrianti, dan yang terakhir adalah Yesi Linda Saputri. Sebelum menjelaskan pembahasan, di sini ada gambaran mengenai pembahasan yang akan dijelaskan, akan dipresentasikan untuk yang selanjutnya. Yang pertama ada definisi dari penyakit skizofrenia, yang kedua ada epidemiologinya, yang ketiga ada jenis-jenisnya, ada faktor resiko, patofisiologi, etiologi, gejala, dan yang terakhir tak lupa adalah terapi. Sebelum menjelaskan pembahasan, di sini ada gambaran mengenai pembahasan yang akan dijelaskan, akan dipresentasikan untuk yang selanjutnya. Yang pertama ada definisi dari penyakit skizofrenia, yang kedua ada epidemiologinya, yang ketiga ada jenis-jenisnya, ada faktor resiko, patofisiologi, etiologi, gejala, dan yang terakhir tak lupa adalah terapi. Yang pertama kita masuk definisi skizofrenia, di mana skizofrenia adalah istilah untuk menandakan adanya perpecahan atau biasa disebut dengan schizm antara pikiran, emosi, dan perilaku pada seseorang. Di mana definisinya DSM-4 dijelaskan gejala karakteristik untuk skizofrenia harus meliputi 2 atau lebih gejala. Yang pertama adalah waham, yang kedua halusinasi, yang ketiga bicara terdisorganisasi, yang keempat adalah perilaku terorganisasi atau katatonik jelas, dan yang terakhir adalah gejala negatif seperti pendaftaran afektif, alogia, dan avolesia. Skizofrenia juga ditandai dengan adanya disfungsi sosial seperti menurunnya pekerjaan, hubungan interpersonal ataupun intrapersonal. Yang pertama kita masuk definisi skizofrenia, di mana skizofrenia adalah istilah untuk menandakan adanya perpecahan atau biasa disebut dengan schizm antara pikiran, emosi, dan perilaku pada seseorang. Di mana definisinya DSM-4 dijelaskan gejala karakteristik untuk skizofrenia harus meliputi 2 atau lebih gejala. Yang pertama adalah waham, yang kedua halusinasi, yang ketiga bicara terdisorganisasi, yang keempat adalah perilaku terorganisasi atau katatonik jelas, dan yang terakhir adalah gejala negatif seperti pendaftaran afektif, alogia, dan avolesia. Skizofrenia juga ditandai dengan adanya disfungsi sosial seperti menurunnya pekerjaan, hubungan interpersonal ataupun intrapersonal. Yang selanjutnya ada epidemiologi penyakit skizofrenia, di mana skizofrenia ini dari riset kesehatan dasar tahun 2013, prevalensi gangguan jiwa berat adalah sebanyak 1,7 per 1000 orang, di mana insidensi pada pria sedikit lebih besar dibandingkan pada wanita. Insiden pada wanita lebih tinggi setelah usia 30 tahun, yang rata-rata usia onset adalah 18 pada pria dan 25 tahun pada wanita. Untuk WHO Amerika Serikat maupun Epidemiological Catchment Area, prevalensi skizofrenia berada pada rentang angka 1 hingga 1,5%. Ini sesuai dengan penelitian SEDOC 2010, di mana terjadi pada 15-20 per 100.000 individu per tahun dengan resiko morbiditas selama hidup 0,8% baik pria maupun wanita.
Yang selanjutnya mengenai jenis skizofrenia. Apa saja jenis-jenisnya? Yang pertama ada skizofrenia paranoid, hebephrenic, katatonik, simplex, dan residual. Untuk paranoid itu terjadi mulai sesudah 30 tahun. Pemulaannya mungkin subakut tetapi mungkin juga akut. Yang kedua ada hebephrenic, di mana permulaannya perlahan-lahan atau subakut dan sering timbul pada masa remaja atau antara 15 sampai 25 tahun. Gejala yang sering muncul, yang sering terjadi adalah gangguan proses berpikir, gangguan kemauan, dan adanya despersonalisasi atau double personality. Gangguan psikomotor seperti mannerism, neurologisme, atau perilaku kekanak-kanakan sering terdapat pada skizofrenia hebephrenic. Waham dan halusinasinya banyak sekali. Yang selanjutnya ada skizofrenia katatonik, di mana skizofrenia katatonik ini timbulnya pertama kali antara usia 15 sampai 30 tahun dan biasanya akut sering didahului oleh stres emosional. Sedangkan untuk skizofrenia simplex yaitu terjadi sering timbul pertama kali pada masa pubertas. Gejala utama pada jenis simplex ini adalah kedangkalan emosi dan kemunduran kemauan. Yang terakhir adalah skizofrenia residual, yaitu dengan gejala negatif terdiri dari kelambatan psikomotor, penurunan aktivitas, penumpukan afek, pasif dan tidak ada inisiatif, kemiskinan pembicaraan, ekspresi nonverbal yang menurun, serta buruknya perawatan diri dan fungsi sosial. Selanjutnya adapun faktor resiko skizofrenia. Apa saja? Yang pertama adalah adanya riwayat skizofrenia dalam keluarga, seperti kayak generatif ya kayak gitu. Terus yang kedua ada psikososial, masalah individu, keluarga, atau sosial harus dimengerti karena hal ini menjadi hal yang mempengaruhi penderita, seperti ada permasalahan gitu di faktor eksternal gitu. Yang ketiga ada biologis, adanya disfungsi daerah otak tertentu seperti sistem limbik, korteks frontalis, dan ganglia basal. Yang selanjutnya adapun patofisiologi dari skizofrenia, yaitu ada 4 teori. Yang pertama ada teori somatogenesis, di mana pendekatan yang berusaha memahami kemunculan skizofrenia sebagai akibat dan berbagai proses biologis dalam tubuh, kelainan badaniah yang meliputi pertama adalah keturunan, endokrin, metabolisme, dan susunan syaraf pusat. Yang kedua adalah teori psikogenik, di mana teori psikogenik ini ada 3, mohon maaf tadi teorinya ada 2, sedangkan untuk teori psikogenik itu ada 3. Yang pertama adalah teori Adolf Meyer, di mana skizofrenia ini tidak disebabkan oleh suatu penyakit yang badaniah, dan menurut beliau Meyer adalah sebab sampai sekarang para ilmuwan tidak dapat menemukan kelainan jenis patologis anatomis atau fisiologis yang khas pada susunan saraf. Sebaliknya, Meyer mengakui bahwa penyakit badaniah dapat mempengaruhi timbulnya skizofrenia. Yang selanjutnya adapun patofisiologi dari skizofrenia, yaitu ada 4 teori. Yang pertama ada teori somatogenesis, di mana pendekatan yang berusaha memahami kemunculan skizofrenia sebagai akibat dan berbagai proses biologis dalam tubuh, kelainan badaniah yang meliputi pertama adalah keturunan, endokrin, metabolisme, dan susunan syaraf pusat. Yang kedua adalah teori psikogenik, di mana teori psikogenik ini ada 3, mohon maaf tadi teorinya ada 2, sedangkan untuk teori psikogenik itu ada 3. Yang pertama adalah teori Adolf Meyer, di mana skizofrenia ini tidak disebabkan oleh suatu penyakit yang badaniah, dan menurut beliau Meyer adalah sebab sampai sekarang para ilmuwan tidak dapat menemukan kelainan jenis patologis anatomis atau fisiologis yang khas pada susunan saraf. Sebaliknya, Meyer mengakui bahwa penyakit badaniah dapat mempengaruhi timbulnya skizofrenia.
Untuk yang kedua, dari teori psikogenik ada teori Sigmund Freud atau bila kita memakai formula Freud, maka pada skizofrenia terdapat kelemahan ego yang dapat timbul karena penyebab psikogenik ataupun somatik. Superego dikesampingkan sehingga tidak bertenaga lagi dan terjadi ke suatu regresi ke fase narsisme, kehilangan kapasitas untuk pemindahan atau transference, sehingga terapi psikoanalitik tidak mungkin. Yang terakhir ada teori Egan-Blair, di mana pada tahun 1911 Blair menganjurkan supaya lebih baik dipakai istilah skizofrenia karena nama ini dengan tepat sekali menonjolkan gejala utama penyakit ini, yaitu jiwa terpecah-pecah, adanya keretakan atau disharmoni antara proses berpikir, perasaan, dan perbuatan, di mana arti dari skizofrenia itu ada dua kata. Yang pertama skizok atau pecah atau bercabang, sedangkan pren adalah jiwa. Jadi skizofrenia itu adalah jiwa yang terpecah-pecah. Untuk yang kedua, dari teori psikogenik ada teori Sigmund Freud atau bila kita memakai formula Freud, maka pada skizofrenia terdapat kelemahan ego yang dapat timbul karena penyebab psikogenik ataupun somatik. Superego dikesampingkan sehingga tidak bertenaga lagi dan terjadi ke suatu regresi ke fase narsisme, kehilangan kapasitas untuk pemindahan atau transference, sehingga terapi psikoanalitik tidak mungkin. Yang terakhir ada teori Egan-Blair, di mana pada tahun 1911 Blair menganjurkan supaya lebih baik dipakai istilah skizofrenia karena nama ini dengan tepat sekali menonjolkan gejala utama penyakit ini, yaitu jiwa terpecah-pecah, adanya keretakan atau disharmoni antara proses berpikir, perasaan, dan perbuatan, di mana arti dari skizofrenia itu ada dua kata. Yang pertama skizok atau pecah atau bercabang, sedangkan pren adalah jiwa. Jadi skizofrenia itu adalah jiwa yang terpecah-pecah. Untuk etiologi skizofrenia, menurut teori model diatesis, stres skizofrenia dapat timbul karena adanya integrasi antara faktor biologis, faktor psikososial, dan lingkungan. Seseorang yang rentan jika dikenai stresor akan lebih mudah untuk menjadi skizofrenia. Lingkungan emosional yang tidak stabil mempunyai risiko yang lebih besar pada perkembangan skizofrenia, di mana stresor sosial juga mempengaruhi perkembangan suatu skizofrenia. Diskriminasi pada komunitas minoritas mempunyai angka kejadian skizofrenia yang paling tinggi. Untuk etiologi skizofrenia, menurut teori model diatesis, stres skizofrenia dapat timbul karena adanya integrasi antara faktor biologis, faktor psikososial, dan lingkungan. Seseorang yang rentan jika dikenai stresor akan lebih mudah untuk menjadi skizofrenia. Lingkungan emosional yang tidak stabil mempunyai risiko yang lebih besar pada perkembangan skizofrenia, di mana stresor sosial juga mempengaruhi perkembangan suatu skizofrenia. Diskriminasi pada komunitas minoritas mempunyai angka kejadian skizofrenia yang paling tinggi. Selanjutnya ada gejala skizofrenia, di mana gejalanya ada gejala positif dan negatif. Untuk gejala positifnya ada delusi atau waham. Yang kedua adalah halusinasi, ada gangguan pikiran formal positif, dan perilaku aneh, gerakan katatonik, gaduh, gelisah, agresif, adanya perilaku berulang atau stereotipik, bicara dengan semangat dan gembira berlebihan. Yang selanjutnya ada gejala negatif. Yang pertama ada afektif menumpul, terlihat dari hilangnya ekspresi wajah. Alogia yang terlihat dari miskinnya bicara dan isi pembicaraan. Avolition yaitu hilangnya keinginan atau dorongan untuk melakukan sesuatu. Dan
adanya anhedoni atau asosialitas, hilangnya minat pada sesuatu yang disukai dan berkurangnya interaksi sosial, serta hilangnya atensi. Yang selanjutnya ada terapi skizofrenia, di mana farmakoterapi dengan pemberian antipsikotik yang mengikuti 5 prinsip utama, yaitu yang pertama adalah cermat menentukan gejala sasaran yang diobati. Yang kedua ada antipsikotik yang bekerja dengan baik di pengobatan masa lalu harus digunakan kembali. Bila tidak ada informasi tersebut, pemilihan obat didasarkan pada efek sampingnya. Yang ketiga adalah lama minimal percobaan antipsikotik adalah 4-6 minggu pada dosis yang adekuat. Pada umumnya, penggunaan lebih dari satu medikasi antipsikotik pada suatu waktu jarang diindikasikan. Pasien harus dipertahankan pada dosis efektif yang serendah mungkin hingga mencapai pengendalian gejala selama episode psikotik. Hospitalisasi perawatan di rumah sakit bertujuan untuk diagnostik, penstabilan medikasi, keamanan pasien karena adanya gagasan bunuh diri atau membunuh, dan pengendalian perilaku termasuk ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang tujuan utamanya adalah ikatan efektif antara pasien dan sistem pendukung masyarakat. Yang ketiga ada cognitive behavior therapy atau CBT yang bertujuan agar penderita dapat kembali mandiri dalam melakukan aktivitas normalnya. Terapi-terapi yang digunakan meliputi terapi perilaku, terapi berorientasi keluarga, terapi kelompok, dan psikoterapi individual. Yang selanjutnya ada terapi skizofrenia, di mana farmakoterapi dengan pemberian antipsikotik yang mengikuti 5 prinsip utama, yaitu yang pertama adalah cermat menentukan gejala sasaran yang diobati. Yang kedua ada antipsikotik yang bekerja dengan baik di pengobatan masa lalu harus digunakan kembali. Bila tidak ada informasi tersebut, pemilihan obat didasarkan pada efek sampingnya. Yang ketiga adalah lama minimal percobaan antipsikotik adalah 4-6 minggu pada dosis yang adekuat. Pada umumnya, penggunaan lebih dari satu medikasi antipsikotik pada suatu waktu jarang diindikasikan. Pasien harus dipertahankan pada dosis efektif yang serendah mungkin hingga mencapai pengendalian gejala selama episode psikotik. Hospitalisasi perawatan di rumah sakit bertujuan untuk diagnostik, penstabilan medikasi, keamanan pasien karena adanya gagasan bunuh diri atau membunuh, dan pengendalian perilaku termasuk ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang tujuan utamanya adalah ikatan efektif antara pasien dan sistem pendukung masyarakat. Yang ketiga ada cognitive behavior therapy atau CBT yang bertujuan agar penderita dapat kembali mandiri dalam melakukan aktivitas normalnya. Terapi-terapi yang digunakan meliputi terapi perilaku, terapi berorientasi keluarga, terapi kelompok, dan psikoterapi individual. Berikut merupakan review jurnal dengan judul Faktor Risiko Terjadinya Skizofrenia pada studi kasus di wilayah kerja Puskesmas Pati 2 dengan penulis Agung Wahyudi tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor risiko terjadinya skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Pati 2. Untuk pendahuluannya, pengertian dari skizofrenia merupakan penyakit gangguan jiwa berat berupa hilangnya kontak dengan kenyataan dan kesulitan membedakan hal yang nyata dan tidak. Skizofrenia bukan merupakan penyakit melainkan sebuah sindrom, sehingga faktor risiko skizofrenia hingga sekarang belum jelas. Berdasarkan hasil dan tabel, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara faktor risiko jenis kelamin, daerah tempat tinggal, tipe kepribadian, status perkawinan, status pekerjaan, status sosioekonomi, faktor pencetus dengan kejadian skizofrenia di wilayah pekerja Puskesmas Pati 2. Tidak ada hubungan antara faktor tingkat pendidikan dan faktor keturunan genetika dengan kejadian skizofrenia di wilayah pekerja Puskesmas Pati 2. Berikut merupakan farmakoterapi dari penyakit skizofrenia, di mana sudah dijelaskan ada
definisi, faktor resiko, etiologi, patofisiologi, hingga terapinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai presentasi tersebut. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak kata atau penulisan yang kurang jelas ataupun masih ada yang salah. Mohon dimaklumi, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan farmakoterapi dari penyakit skizofrenia, di mana sudah dijelaskan ada definisi, faktor resiko, etiologi, patofisiologi, hingga terapinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai presentasi tersebut. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila banyak kata atau penulisan yang kurang jelas ataupun masih ada yang salah. Mohon dimaklumi, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.